pusat kerajaannya berada di Jawa sebelah timur, diperkirakan di daerah Singosari. Wilayah kekuasaan Singosari cukup besar meliputi Jawa, Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Raja Kertanegara ingin mencegah penerapan politik Kubilai Khan yang juga memaksa agar kekuasaan di Nusantara tunduk kepadanya. Pada sekitar tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirimkan ekspedisi tentara Singosari ke Melayu. Kemudian pada tahun 1286 Masehi, dia mengirimkan Arca Amogapaca ke Melayu agar mereka tetap tunduk di bawah kekuasaan Singosari, bukan tunduk kepada Kubilai Khan. Kubilai Khan mengetahui kekuasaan Raja Kertanegara atas beberapa kepulauan Nusantara dan Melayu, berikut pelabuhan serta perniagaannya. Menurut Kubilai Khan, salah satu hal yang akan mengurangi kewibawaannya dan menurunkan kemuliaannya adalah jika Prabu Kertanegara tidak mau tunduk kepadanya. Oleh karenanya, pada tahun 1289 Masehi, Kubilai Khan mengutus Mengki menghadap Prabu Kertanegara agar kerajaan Singosari tunduk kepada Putra Langit dengan menyerahkan upeti. Akan tetapi Prabu Kertanegara sadar akan keagungannya dengan luasnya wilayah kerajaannya, sehingga ia tidak sudi untuk tunduk kepada Kubilai Khan. Bahkan Mengki telah dipermalukan oleh Prabu Kertanegara, penguasa kerajaan Hindu Siwa Buddha Singosari tersebut. Setelah Mengki kembali menghadap Kubilai Khan, ia marah besar atas penghinaan Prabu Kertanegara kepadanya. Pada akhir tahun 1292 Masehi, angkatan perang bangsa Mongol dikirim ke Jawa. Mereka sampai di Rembang pada tahun 1293 Masehi. Lalu mereka menuju ke arah Jawa bagian timur. Akan tetapi, pasukan Tartar yang dipimpin oleh Sinpi dan Ikimese tidak mengetahui bahwa Prabu Kertanegara sudah tidak berkuasa lagi akibat serangan Jayakatwang, penguasa Daha Kediri. Sehingga pasukannya dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menghancurkan kerajaan Siwa Buddha Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang pada tahun 1293 Masehi. Sejarah serangan bangsa Tartar Mongol atas Jawa pada tahun 1293 Masehi adalah penting untuk memahami sebab berdiri dan puncak runtuhnya Majapahit masa Brawijaya V pada tahun 1478 Masehi. Sesungguhnya runtuhnya Majapahit di bawah Raja Brawijaya V yang berpusat di Trowulan Mojokerto bukanlah karena serangan kerajaan Islam Demak masa Sultan Fatah yang merupakan putranya sendiri, akan tetapi lebih disebabkan oleh karena serangan balasan Girindo Wardono, penerus Jayakatwang sebagai penguasa di Kediri yang runtuh akibat serangan Raden Wijaya dengan memanfaatkan pasukan Kubilai Khan ini. Sedangkan Raden Wijaya sendiri adalah menantu Raja Kertanegara yang pernah memperlakukan utusan Kubilai Khan, yaitu Mengki. Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara menuliskan, didongengkan keruntuhan kerajaan Hindu Majapahit akibat serangan Kesultanan Demak pada 1400 Saka atau 1478 Masehi. Akibat serangan ini maka Sang Prabu mengutuk Sunan Fatah dari Kesultanan Demak sebagai putra yang tidak tahu hormat kepada orang tuanya. Kemudian Sang Prabu terbang ke langit ketika laskar Demak membanjiri halaman keraton Majapahit. Dalam dongeng tersebut dikatakan sinar matahari terkalahkan oleh kilauan cahaya ribuan pedang laskar Demak. Dongeng ini dimanfaatkan oleh sementara kerajaan Barat untuk menguatkan teori dan analisa sejarahnya bahwa Islam di Nusantara dikembangkan dengan perang. Artinya dikembangkan melalui pemaksaan dan penindasan. Dongeng yang dicuplik ini oleh Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara terdapat dalam buku Babat Tanah Jawi yang ditulis oleh W.L. Althoff dan digunakan sebagai sarana adu domba bangsa yang ada di Nusantara. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.